Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Dengan kekalahan, saya nggak tahu itu kalahnya di mana. Cuman saya iya aja tadi. Iya Bu, saya bilang iya Bu, beta dengar. Tolong sampaikan bahwa memang Zuma harus dihentikan karena statement itu diminta menjadi tema oleh orang Kristen, Katolik katanya. Lawannya Zuma malam ini Katolik, dan semua keberatan karena tema itu mengedepankan satu pemahaman baru bahwa Yesus Kristus ada dua. Jadi itu harus dihentikan. Bagaimana caranya? Nah, yang punya wilayah channel itu menemukan sisi apalagi saya bingung ini. Katanya Zuma salah bicara, apalagi stop. Karena memang itu permintaan. Adikku sayang dan semua yang ada di room, malam ini kalau Zuma tidak di stop, besok gereja bubar. Karena apa? Karena ada dua Yesus katanya. Udah, kita bicara lagi. Bang Zuma. Allah Akbar. Jadi bukan begitu yang banyak lah, jangan cuma dua. Kau bisa main kacau nih. Ini anak bukit satu yang paling bahaya. Itu harus di stop pembicaraanmu karena bahaya. Demikian Bung Andi. Salam hormat buat semua sayangku, cintaku di room. Allah sayang, Allah berkahi. Ya, kita cari tiket dulu karena besok besar harus pulang ke Jakarta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas dihentikan. Oh, Gurunda bahasannya. Kasih Bang Joma dulu tanggapi. Silakan Bang Joma. Iya. Jadi tema ini memang, ya saya udah bilang tadi jam 5 sore saya live sendiri. Saya katakan tema ini sangat berbahaya dan tema ini sangat berat. Kenapa? Akan mengguncang mimbar gereja sampai ke laci-laci lemari gereja. Karena saya akan membuktikan secara akurat, memang ada Kristus lain. Di mana Kristus lain itu, aduh, yang menyakitkan itu ternyata Kristus lainnya yang disalib itu. Kalau Kristus lainnya itu hanyalah yang datang di mana? Di Paulus atau yang datang ke Ananias, itu nggak masalah. Ini justru yang disalib, yang dianggap sebagai penebus dosa, ternyata justru itu terindikasi, diduga palsu. Ini ngeri memang. Wajar kalau ada yang jangan bahas tema itu. Ya ngeri lah. Ternyata yang mengorbankan darahnya di atas tiang salib, diduga itulah Kristus yang dimintai untuk waspada. Karena memang betul kan, keluar dari kubur, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Sementara Yesus tidak pernah menerima kuasa sehebat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan Yesus. Loh kok ada tiba-tiba keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Kuasanya nggak main-main loh. Kuasa di langit dan kuasa di bumi. Alamak. Hanya gara-gara ingin diberi kuasa di langit dan di bumi, dia kudu mati dulu. Kacau. Wajar. Kalau mereka segan, kalau mereka takut, wajar. Wajar sekali. Karena ini sangat mengguncang. Mengguncang secara global. Dia orang-orang yang punya akal akan berpikir, mana mungkin Bang Zuma itu benar. Akhirnya apa? Kembali ke Bible. Mereka baca Bible. Mereka lihat Bible. Ternyata betul loh. Ternyata betul data-datanya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu yang datang dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ingat nggak tadi? Ketika saya mengatakan Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Katanya apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nubuatan Yesus tidak terjadi. Benar-benar lah. Hancur memang. Dan saya minta kepada sahabat-sahabat, kuasai materi itu. Saya menguasai materi itu. Jujur, saya menguasai materi itu tanpa data. Maksudnya saya tanpa harus melihat data. Ribet. Tapi kalau saya tidak melihat harus buka ini, harus buka itu, insya Allah saya hafal. Tapi kalau harus buka ini, buka itu yang justru mengganggu argumentasi saya. Nah, kepada sahabat-sahabat, adik-adik saya, silakan materi itu dihafalkan. Kemudian ketika nanti tekankan kepada mereka,
Kristus yang kalian sembah yang nebus dosa kalian itu apakah anak Maria? Karena Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia dan akan datang penyesat. Di dalam Matius 26 nomor 13, iblis datang. Begitu juga di dalam Lukas 10:18, iblis datang berupa apa? Berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Mentega? Keju? Cahaya. Oh, cahaya. Ya sama berarti itu. Ya ini harus diuji. Menyesatkan banyak orang. Mana orang itu yang banyak itu mana? Mana orang banyak itu? Islam nggak mungkin dong. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Ateis nggak mungkin. Mana? Yang mengaku pengikut Kristus mana? Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Kita beri kesempatan dulu kepada Adik Kores ya, tapi tolong reaksinya yang lembut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Afi dan Panglima kami, Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Masya Allah. Hormat gerak. Ikhwan, kita perlu aplaus kepada Gurunda gitu. Karena ketika dinyatakan kalah, Gurunda enggak tantrum seperti kalian muslim-muslim yang kupingnya tipis. Gurunda ambil itu dengan gagah dan perkasa, dan ya ini kalah, ini hal murahan ini. Gitu. Bukanlah sesuatu yang kalah mewah banget gitu loh. Yang itu ahlak muslim itu loh. Yang tadi Gurunda perlihatkan itu ahlak muslim. Kalah ya udah, kalah biasa aja gitu. Karena itu hal murah itu. Kalah di Room Superboy itu hal murah, bukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu RK aturan udah kalah dari setengah jam yang lalu. Ketok palunya ketika dia bilang yang kita bahas itu yang kita bahas itu Kristus, bukan Mesias. Ujuk-ujuk bawa datanya Mesias Ben David, katanya bahas Kristus. Kan gitu. Aturan udah kalah itu dari setengah jam yang lalu RK itu. Cuman ya mungkin karena bukan mungkin lagi sih, memang Superboy itu mencoba untuk mengimbangkan ikhwan, mengimbangkan antara proporsi Muslim yang menang dengan proporsi Kristen yang menang. Gurunda udah menang kemarin. Kalau dibikin menang lagi sekarang, hancur itu Superboy. Dia jadi room PUBG, nggak akan jadi room dialog dia, kayak gitu. Jadi room game dia. Nah, jadi harus dibikin kalah gitu Gurundanya. Kayak gitu Ibu. Jadi sebelum udah tahu itu Dinda, udah tahu pasti sudah diatur mau tidak mau. Karena mau kayak mana? Kalau sudah kayak gitu modelnya si RK, habis itu kalah lagi, dinyatakan kalah lagi, hancur lah. Dia hancur. Betul. Karena tuh, Gurunda udah ngerti banget Ikhwan gitu. Kita yang dialog udah ngerti banget yang gini-gini. Betul. Cuman Gurunda memang punya poin untuk mempromosikan argumentasi terbaru yang mematikan mengenai ada dua Yesus. Bukan begitu Gurundaku? Yes. Mantap. Gitu loh kawan-kawan. Ada dua Yesus. Tapi Gurunda aku minta maaf ya. Cuma baru bisa ngasih anak singa. Allahu Akbar. Kan kita lagi pelihara anak-anak ini, nanti berkembang, nanti besar. Gitu ya, biar besar ya. Ya, singanya nanti jadi kerbau kayak alhamdulillah deh. Kayak bom. Nah, gitu. Yang saya sayangkan kenapa ngasih di sana itu lari ke kafir juga sebagian. Kalau mau ngasih di sini masa RK 90 Bang Zuma 10 umpamanya. Enggak ada masalah. Enggak. Bener yang dibilang Bang Handi Bun gitu. Kalau mau, ini juga sempat dibahas kemarin. Kalau mau, setiap ada yang dialog di room kafir, tahan itu gift. Nanti pasti Muslim yang dialog ini, Gurunda terutama, naik ke room Muslim, di situ kalian kasih gitu ikhwan. Jangan di sono gitu. Tapi banyak saudara-saudara kita tadi saya lihat Medika, terus siapa-siapa itu. Alhamdulillah generous semua tuh. Oke. Gantian ya ke Kang Dito lagi. Silakan Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang saya mau sampaikan, saya sangat bangga sekali memiliki Abang Zuma, Masya Allah. Jadi dalam suatu argumentasi itu, manner ini yang kita dapat dari Gurunda. Manner ini adalah itu menangnya Islam. Betul. Jadi manner yang dimaksud adalah tentang pembawaan masih tetap gestur aman, psikis aman, terjaga, narasi semuanya masih poinnya seperti yang Bang Zuma
kemarin sampaikan, saya pun juga sudah mulai ikutan mengenai tema hal tersebut. Tidak ada satupun yang bisa kan gitu ya kan. Tapi masalah di sini saya melihat psikis dari orang-orang Kristen memang tadi yang seperti dikatakan Ustadz Kainama, itu kalau nggak dimenangkan bubar Kristen. Jadi poinnya sangat fundamental bahwa kalau tetap dimenangkan, kita yang menang, maka Al-Quran benar. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena Kristus ada dua. Poin fundamental di situ. Jadi pemahaman diskusi tadi yang kita ambil, saya tapping di bawah sekalipun, mereka tergoncang kena bani guguk. Itu awalnya silent langsung, keluar anak singanya Bunda Mila, makin pucat mukanya RK. Tapi poin yang kita ambil kembali lagi, cara berdiskusinya Abang Zuma, panutan kita semuanya. Kami semua bangga kepada Bang Zuma terkait narasi dan santun, tetap tidak goyah dan emosional kontrolnya luar biasa, Masya Allah. Dari saya itu abangku, sehat selalu, pokoknya jangan bosan-bosan mendidik kami, memberikan materi-materi baru ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu saja dari saya, Bang Zuma. Oke, setelah berargumen, gantian masih banyak yang di bawah mau naik, gantian satu-satu ya. Baik, saya izin. Baik, oke. Silakan. Saya dari dulu katakan Bang Handi, Gurunda ini sudah sakir naiknya Indonesia. Indonesia. Masya Allah, segala puji bagi Allah, Masya Allah. Iya. Cuman mengganggu itu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik buka data, bukain, aduh mengganggu kali. Padahal harusnya kan, harusnya ketika dia buka data, harusnya ketika dia membahas Al-Quran, dia yang buka data. Kan gitu. Bukan saya, karena kalau Al-Quran kan udah paham, maksudnya udah ngerti lah setidaknya sedikit. Nah kalau Bible, kayak mana mau dibuka data? Apa coba? Data apa yang dibuka oleh beliau tadi? Entah kemana-mana perginya. Dikiranya Bang Zuma itu tidak belajar Ibrani juga. Kayaknya sih. Sepele kali dia. Kita juga belajar mengeja. Meskipun kita belum mahir membaca. Mengeja juga kita pernah belajar. Kitab-kitab kita juga banyak kitab-kitab Ibrani. Meskipun kita tidak lancar baca. Yang lancar itu kayak si siapa? Yang Bampol itu, si Palen. Itu. Waduh. Aib dibahas dulu. Aib. Levelnya jauh di bawah Bang Zuma. Gitu ya. Itu yang dituntut terus, mana itu nunya Nabi Musa, mana Ih, di bawah levelnya, nggak cocok. Oke, silakan Akhi Felix, Masya Allah. Iya, assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa tadi apa yang telah diperlihatkan oleh Bang Zuma. Saya sepakat apa yang disampaikan Kang Dito tadi, bahwasanya ketika kemudian Bang Zuma yang dimenangkan, maka bisa-bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi sebuah yang harus menjadi tekanan baginya. Kalau saya lihat Superboy ada tekanan dari belakang. Karena kapan dimenangkan Bang Zuma, atau memang kapan Bang Zuma yang menang, bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Tapi luar biasa ya, bagaimana Bang Zuma bisa mengontrol emosinya. Tapi dari segi argumentasi yang jelas kita menang lah. Yang kedua, di situ kalau kita pakai logika, kita berpikir sesuatu yang tidak ada dicari sama mereka. Satu contoh tentang ya kitab Taurat kan nggak ada, apa yang mau dicari di situ kan yang nggak ada. Udah dibukakan datanya, bahwasanya disembunyikan. Mau bertanya sesuatu yang sudah disembunyikan, yang definisi disembunyikan yang nggak ada. Yang kedua, tentang yang membuat Bang Zuma pelanggaran itu kan hanya mengatakan bahwa mengiyakan, membenarkan bahwasanya memang Mesias itu atau Yesus itu ada anak Maria, itu aja kok kenapa bisa melanggar? Yang salah ketika kemudian hal yang kontradiktif dibenarkan, itu yang salah, yang bisa pelanggaran. Tapi yang menjadi pelanggaran sesuatu yang fakta dan nyata. Jadi memang sengaja untuk dibikin kalah kita. Tapi ya
Mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran kita semuanya tentang bagaimana gurunda kita di atas tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap bisa menjaga kontrol emosinya. Ya, terima kasih gurunda semuanya menjadi penutup kami. Mantap, mantap, Akhi Felix, mantap. Sama ini gurunda, satu lagi nih, skakmatnya si RK itu ya, dia Takia Korintus ketahuan di situ gitu. Ini Bang Billy ngechat gue juga, gue baru inget juga. Data yang RK bacain ketika dia bilang Mesias Ben David mati, itu salah 100%. Itu kebohongan kudus 100%. Yang mati itu Mesias Ben Yosef, bukan Ben David. Jadi kalau misalnya Yesus pengen disebut Mesias Ben David, aturan Yesus itu anaknya, kalau misalnya Yesus mau dibilang penerus David, gagal total. Karena Yesus mati, sedangkan Ben David tidak mati. Nah, di situ takianya mereka tuh. Gitu. Itu data yang dia bukakan itu di Sukah 52A nomor 6. Nah, itu bagian Mesias Ben Yosef mati, dia nggak bacain di situ, Gurunda. Takia Korintusnya di situ tuh. Tuyul satu tuh. Secara kecerdasan, penguasaan materi kalah jauh si RK. Sedangkan Matius 1 nomor 11, Yesus itu disebut sebagai anak Hosea, anak Yoyakim. Sementara di dalam kitab Yeremia tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Nah, Yesus keturunan Yoyakim. Jadi nggak bisa dia, dan memang nggak pernah duduk di tahta Daud. Gimana dong? Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Kristus yang dilantik setelah 3 hari dikubur. Dan yang menarik yang disampaikan Dinda Kores, andai saja dimenangkan oleh Bang Suma, kira-kira Superboy ini apa nggak dipindahkan ke planet Mars sama mereka? Itulah Gurunda, dia ada politiknya tersendiri, dia itu nggak peduli dia perasaan Kristen, Muslim nggak usah dipikirin lah ya. Dia main sendiri dia, gitu. Jadi kalahnya itu kalah yang apa gue bilang ya, lawak-lawak gitu loh. Kekalahan Iya, maksudnya apa ya, kalahnya Gurunda yang sekarang itu nggak ini loh, apa ya, di mata Kores itu kalahnya Gurunda ini nggak ada dampak atau damage atau terasa sakit sama sekali gitu. Berbeda ketika Gurunda matiin bom-bom. Lihat bom-bom sekarang. Apa dia? Jadi apa dia sekarang? Iya betul ya. Itu Aku memang tengok live-nya nggak itu bisa cuma 200 menjawab. orang. Itulah Gurunda. Tunggu dulu. Lihat dampaknya itu. Nampak nonton 100, 200. Bom-bom itu loh. Siapa Kristen mau naik di sana? Ya Allah. Gara-gara apa itu? Gara-gara Gurunda menang. Hancur dia. Tapi ketika RK menang, apa efeknya buat Gurunda? Nggak ada. Yang lucu itu kan aturannya 3 kali pelanggaran. Iya. Saya baru yang kedua kali. Tiba-tiba dinyatakan si RK itu menang. Karena itu ini apa? Bahasanya Susah. bahaya Gurunda. Yesus palsu itu kan Mesias palsu bahasanya bahaya itu kan. Karena nyari celah nyalahin Gurunda itu susah. Banyak di RK. Dia bohong soal Mesias, Ben David dan Ben Yosef. Dia kepelitat-pelitut. Silakan Bang. Saya undang satu pendeta naik, saya udah telepon beliau bersedia naik. Nanti saya naik. Oh mantap. Lanjut. Malam masih panjang kawan-kawan. Jadi banyak blundernya si RK itu. Berapa ini statement Gurunda nggak dijawab? Jadi yang kosong ini jangan diisi ya, yang kosong ini jangan diisi. Lanjut. ya, kalau saya mau komparasi dengan debat yang pertama ya sama Bombong. Itu waktu Bombong itu betul-betul bukan saya di sini tidak bertindak membela Gurunda atau pada posisi sebagai orang Muslim ya. Tapi saya di sini bertindak netral. Berbicara netral. Itu saya melihatnya itu waktu Bom sama Gurunda itu betul-betul hostnya netral. Saya sangat salut dan bangga gitu. Bahkan saya katakan bahwa kalau semuanya ada host yang seperti ini sangat luar biasa. Nah, kenapa saya katakan begitu ya? Kata-kata pengulangan itu waktu Bom itu menjadi teguran. Menjadi teguran yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat Gurunda sama RK ini kata-kata yang diulang, desakan-desakan itu nggak menjadi teguran, bahkan tidak menjadi pelanggaran kan seperti itu.
harusnya kan diberikan teguran bahwa ini nggak usah, itu kan menekan namanya. Ya. Makanya kalau saya melihatnya, kenapa sampai kata-kata muncul, apakah aturan itu bahwa tidak boleh mengakui, itu sudah pemaksaan sebenarnya buat Gurunda untuk menjebak. Itu yang saya lihat ya, bahwa memang saya mau katakan itu settingan atau apa ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tetapi ini memang agak berbeda dengan posisi host ya pada saat debat sama Bombong kemarin. Itu yang sangat-sangat signifikan itu. Banyak sekali pelanggaran, kalau saya melihatnya banyak sekali pelanggaran yang harusnya menjadi teguran atau menjadi pelanggaran yang dibuat oleh RK itu didiamkan aja oleh hostnya. Ada beberapa narasi-narasi yang menurut saya itu tidak relevan, kayak seperti lari ke Al-Quran, kemudian lari ke Muhammad. Itu apakah tidak bisa? Itu kan di luar. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian masalah data. Ini juga akan menjadi problem. Gurunda itu kan sudah menghafal Bible. Ya. Ayat yang dinarasikan atau dibuka itu kan itu ada yang tertulis. Ya. Harusnya host yang melihat. Oh, ini betul gak yang dibaca ini? Kan Gurunda sudah mengatakan semuanya kayak seperti Yohanes 7 ayat 3 begini. Harusnya dibuka. Oh, benar nggak ini? Nah, seperti yang dikatakan oleh Gurunda tadi. Ya kita seumpamanya karena kita sudah kuasai di dalam benak kita, ngapain lagi mau buka? Malah justru akan mengganggu konsentrasi kita. Kalau kita sudah buka lagi tuh, padahal kita udah hafal. Kan gitu Gurunda ya? Saya kira itu seperti itu, teman-teman. Yang jelasnya disuruh kembali mengeja. Iya, saya bangga ini punya saudara seperti Gurunda Suma. Bangga. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyampaikan kebanggaan saya ya mendengar ya diskusi tadi. Saya melihat ya Bang Suma ya memiliki data yang akurat serta ya memahami materi sehingga dapat mengedukasi terutama para mualaf bahkan juga umat muslim semakin diteguhkan kebenaran Islam. Ya. Karena pada dasarnya menurut saya ya Matius pasal 11 ayat 25 pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Jadi di sini yang menjadi Tuhan semesta alam itu bukan Yesus tetapi Bapanya yaitu Allah. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ya suatu kebanggaan memiliki pemimpin api seperti Bang Suma. Silakan lanjut Bang Suma. Ya, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Mensupport, mohon doa. Ya, lanjut. Siap. Barakallahu fik. Mohon dukungannya. Satu pesanku saya sama Gurunda, pertahankan narasi-narasi seperti ini di setiap debat. Itu aja. Ini sangat-sangat luar biasa, sopan, santun, tapi tegas. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Entah kemana-mana tadi datanya dia itu kan ya. Enggak selepel lah. Oke, kita sambut dulu Pak Pendeta Jody. Ini pendeta kayaknya. Ntar dulu ya, Pak Bunda, izin Bunda ya. Saya bukan pendeta, saya orang biasa. Pak Jody, selamat malam. Iya Pak Indi. Iya selamat malam. Ada ini topik, Bang Jody. Kayak ini topik kalau diangkat Kristen bisa sedikit mengalami kemunduran. Saya sih nggak bilang bubar ya. Mengenai ada dua Yesus ternyata di dalam Bible. Ada Yesus anaknya Maria, ada Yesus yang keluar dari kubur, yang tersalib itu. Pendapat Pak Jody silakan.
Ya kalau versi saya ya, kalau saya sih ya menurut saya ya cuma satu gitu. Tapi ya nggak tahu kok bisa jadi dua gitu. Ya tergantung penafsirannya sih. Gimana? Silakan Pak Yuma ditanggapi. Baik. Silakan. Ketika kemudian Yesus berpesan kepada murid, berpembicaraan pribadi yang dilakukan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk waspada kepada penyesat. Dan penyesatnya itu tidak bergelar Tarsan, tidak bergelar Rambo, tapi mereka diminta untuk waspada kepada penyesat yang menggelari diri mereka dengan gelar Yesus Kristus. Dalilnya di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Itu jelas tertulis di sana. Tadi si RK mengatakan, oh kita tidak membahas Mesias. Nah, udah di situ kena dia tadi kan. Padahal Mesias ya Kristus juga gitu. Ini di mana noise-nya? Apa nyonakana ke Mas? Di mana itu? Oh, Bang Flores, noise. Kok bahasa Makassar di situ? Kok bisa? Jadi seperti itu, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi Yesus minta supaya waspada kepada penyesat yang menggunakan nama Yesus dan berkata Kristus. Itu satu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang kepadamu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Implementasi daripada Kristus palsu ini Yesus uraikan. Apesnya itu di situ karena dia uraikan. Diuraikan awal mula narsisnya si Kristus palsu ini. Apa itu? Si Kristus palsu datang kepada oknum yang nanti menjadi rasul, menjadi junjungan, menjadi teladan bagi orang banyak. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesat banyak, melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, Yesus ulang lagi 2 kali. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, atau yang berkata ada Mesias di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya? Ketika Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Kristus di padang gurun, di mana posisi Kristen? Percaya. Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Makanya orang Yahudi nggak percaya, murid-muridnya nggak percaya. Makanya dikatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor berapa itu ya? Nomor 23. Apa kata beliau? Batu sandungan kan? Batu sandungan yang mana batu sandungan itu? Salib bagi orang Yahudi dan kemudian kebodohan bagi non-Yahudi. Jadi dunia akan memandang orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada penyaliban itu nampak bodoh. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan anak Maria. Kata siapa itu bukan anak Maria? Kata murid terdekat beliau. Kata murid terdekat beliau apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Kristus ini telah dinaikkan, anastemi dalam bahasa Yunani. Dia sudah dinaikkan kemudian. Oleh siapa? Oleh Elohim. Sehingga dia tidak dinyatakan tinggal di dunia orang mati, kubur. Dan tidak dikatakan dagingnya mengalami binasa atau menjadi mayat. Melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11-12. Untuk itulah kemudian Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang tangannya di kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi ada Kristus palsu dan saya rasa si RK itu tahu, makanya dia hindari materi tadi sekuat mungkin. Makanya dia melakukan mirroring karena dia nggak kuat dengan tema itu.
Karena pesan terakhir oleh Yesus, pesan yang menjadikan kita acuan terakhir untuk mengatakan diduga kuat Kristen ini pengikut Kristus palsu. Apa itu? Matius 25 nomor 5. Apa kata beliau? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mari kita cari orang banyak itu yang menjadi pengikut Kristus. Islamkah? Hindukah? Buddhakah? Sedangkan yang kita tahu, Kristus datang hanya untuk orang sesat dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu yang mengaku banyak orang ini, yang mengaku pengikut Kristus yang banyak ini bukan Israel. Gitu. Saya tadi menunjukkan data Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada pengikutnya, jangan ke bangsa lain. Kalau dia ke bangsa lain berarti dia tersesat, berarti dia disesatkan oleh Kristus palsu. Ingat, Kristus palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kalian yang 12? Nah, kalian yang 12 ini akan disesatkan, bahkan bisa disesatkan oleh Kristus palsu. Aku mengajarkan kamu jangan ke bangsa lain. Kalau ada di antaramu ke bangsa lain, berarti kamu sudah tersesat oleh Kristus palsu itu. Itu dalil. Kenapa demikian? Apa tolak ukurnya? Yesus loh. Yesus yang ngomong dengan mulutnya sendiri berdasarkan Bible, pendekatan ilmiah yang kita pakai. Kita bedah pernyataan itu. Apa kata Yesus? Didekati seorang wanita Kanaan, bertemu langsung. Bukan kabar, enggak. Bukan pakai HP, enggak. Ketemu langsung. Merangkak wanita Kanaan itu, bawa anaknya. Apa salahnya? Apa dosanya? Kenapa ditolak? Tidak patut katanya roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Hei, enggak sadarkah kalian itu? Ini wanita Kanaan bertemu langsung kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sepenuhnya dia percaya. Tapi apa label tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita tadi? Meskipun anaknya disembuhkan. Besar imanmu ibu. Iman yang mana? Saya tanya, iman yang mana yang besar? Iman menuhankan Yesus kah? Atau iman mengakui bahwa non-Israel adalah guguk? Iman yang mana yang besar kata Yesus? Imanmu besar ibu. Iman yang mana yang besar kata Yesus itu? Ayo, iman yang mana? Karena dia sering ke gereja, karena dia menyembah Yesus, karena dia makan B2, karena dia tidak bersunat. Tidak. Karena dia mengakui sebagai non-Yahudi harus sadar kelas, harus sadar diri. Dia goyim, dia bukan Bani Israel. Maka meskipun dia percaya ya, titel, label, stempel di jidat, pak, guguk. Pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Pertanyaannya, ketika si guguk tadi sudah dikatakan imannya besar, apakah dia jadi pengikut Yesus? Mana dalilnya? Baca Matius 15 tersebut sampai tamat perikopnya. Ada enggak wanita tadi itu menjadi pengikutnya? Nehi merica ketum berjahe. Tidak ada. Tidak ada. Yesus meninggalkan tempat itu tanpa membawa wanita tersebut. Kalau orang yang bertemu langsung dengan Yesus aja minta kepada Yesus, menjilat kepada Yesus, menghibah, mengharapkan belas kasih, dan Yesus harusnya sebagai pembawa kasih ketemu kan, harusnya tuh. Tapi apa yang terjadi? Ditolak, dikatakan tidak layak. Saya bukan untuk kalian, aku hanya untuk Bani Israel saja. Apatah lagi kalian pade? Kalian siapa rek? Sopo kalian iki? Hah? Bani Yakub, keturunan Yehuda, keturunan Israel, keturunan Yusuf, keturunan Benyamin, Natali, Bukan kan? Ya, nyamar-nyamar domba. Itulah kalian.
Kenapa kalian merasa tidak menyamar? Kenapa kalian merasa tidak bersalah? Kenapa kalian merasa selalu benar? Karena kalian memang pengikut Kristus. Saya pun mengakui itu. Kalian pengikut Kristus. Tapi permasalahannya itu Cak Ayu, pengikut Kristus yang mana? Karena Kristus itu minimal ada 2. Saya kira begitu. Nggak bisa lari ke Al-Quran. Nggak bisa. Oh, Kristus yang dimaksud dalam ajaran agama kami itu adalah Kristus yang datang kepada Bani Ismail, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan bahwasanya dialah Kristus yang dimaksud Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu wahyu pemberitaan kabar yang mengabarkan bahwasanya seorang wanita perawan melahirkan manusia bergelar Al-Masih. Dan apakah itu salah? Tidak. Kan malaikat di dalam kitab mereka juga mengatakan itu. Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Masalahnya di mana dengan Al-Quran? Tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan di kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, apa yang salah? Dia memang Al-Masih pada saat itu juga ketika dia diutus. Bible juga mengatakan begitu, dia Al-Masih ketika dia lahir. Tapi yang jadi masalah ini, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, kok telah dijadikan? Bukannya sudah ada yang Kristus dari lahir? Kok ini baru dijadikan? Nah, itu permasalahannya. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Kita ngopi dulu. Silakan. Assalamualaikum, Guru Zuma. Salam. Giliran sekretaris. Silakan. Oke, baik. Saya akan menunjukkan logical fallacy yang dan juga Strawman argumentum. Saya akan menjadi Superboy sekarang, Superpel ya kan. Saya akan menunjukkan bagaimana cacat logikanya si Superpel dalam dia mengelola mengelola room dia, yang katanya begini, demi dialektika, demi nama dialektika. Betul Bang Zuma? Betul Bang Andi? Betul. Demi nama dialektika. Detik ini saya akan buktikan bagaimana logical fallacy dan ketidakadilan para kafirun laknatullah itu. Saya buktikan ya. Nih. Saya buktikan. Saya balik kamera. Tadi Bang Zuma ketika menyebutkan dalil tidak menunjukkan data, langsung bunyi ping 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 ping. Oke? Kita lihat apakah perlakuan itu berlaku di RK. Kita lihat. Saya akan besarkan. Saya akan besarkan datanya ini ya. Coba kita akan mundur sebentar. Dalilnya itu tertulis. Ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16 ya. Rasul Paulus mengatakan jika ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan. RK hanya dipimpin. Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang. Teman-teman dengar? Bukan pelanggaran. Ini ada di menit ini menit berapa ya? 1 jam 42 detik. 1 jam 42 menit 57 detik. Tadi Bang Zuma menyebutkan literasi di Quran tanpa menunjukkan di ping pelanggaran. Sebelum ini ada. Kalau kita balik ke sini, ya kan? Ini ada. Bang Zuma menyebutkan. Oke ya, sebentar ya. Bang Zuma menyebutkan langsung di ping pelanggaran. Bang Zuma dipelanggarin tuh. Tapi ketika RK, nah lihat, ini kan. Nih. Nah. Ketika Bang Zuma menyebutkan tanpa menunjukkan data, itu pelanggaran. Tapi ketika si roti kampret ini menjawab pertanyaan Bang Zuma dengan Galatia 1 nomor berapa tadi? 15 ya kalau nggak salah ya. Galatia 1 nomor 15. Ditunjukkan nggak Bang Zuma? Ditunjukkan nggak teman-teman?
Tidak. Tidak. Harusnya apa? Harusnya apa? Enggak. Pelanggaran. Pelanggaran dong, harusnya. Harusnya pelanggaran dong. Betul nggak? Tetapi apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Diting-ting tapi dia mengatakan, ini si Superpel mengatakan, ya tidak pelanggaran. Kenapa? Kalau sampai ini pelanggaran, selesai debatnya. Koin yang masuk masih 49K dan 104K. Maka si Komal ini merasa debat baru saja dimulai. Dia akan mengatakan begini, supaya saya tidak akan terlalu ketat karena nanti akan mendistorsikan diskusi ini, supaya diskusinya berjalan nyaman dan enak didengar. Maka kecil-kecil pelanggaran tidak akan saya hukumi. Kalau gitu nggak usah buka Komal bro, Superpel, nggak usah buka Komal. Ya, sok-sok dialektika, giliran Anda menasihati orang, ya kan? Stroman, dilarang stroman argumentum, dilarang gambling falasi, dilarang logical falasi. Tuh, coba bayangkan coba, saya sampai, emang lu pikir lu doang yang tahu dialektika bro, Superpel, gitu kan? Saya licik hostnya. Kenapa? Karena kalau sampai RK ini di pelanggaran, selesai Bang Zuma menang. Bang Zuma menang, selesai. Bayangkan coba. Iya, Superpel, betul. Giliran abangku diping-ping, di pelanggaran. Giliran si roti kampret, roti kadaluarsa ini diping-ping, tapi apa sebetulnya? Bukan pelanggaran, bukan Bang. Sekali lagi saya ingatkan, data dulu baru nanti narasi. Itu kan kampret, jangkrik, ngerti jangkrik? Ngerti jangkrik? Berarti curang. Ngerti jangkrik ya? Itu yang pertama. Yang kedua. Saya jengkel dari tadi Bang Handi. Mohon maaf, saya utarakan di sini Bang Handi, Bang Zuma. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya jengkel nih. Mohon maaf nih. Teman-teman di bawah kalau jengkel sama saya di follow ya. Teman-teman di follow nih. 3.800 di follow kalau jengkel sama saya. Oke. Saya lanjutkan. Temanya apa? Head to head. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kemudian hostnya memberikan aturan yang notabene melanggar aturannya dia sendiri. Apa katanya? Mirroring diperbolehkan. Loh, kalau mirroring, sekarang saya tanya, ada nggak Nabi Muhammad disebut Kristus? Ayo. Kok malah larinya ke Taurat? Kok malah larinya ke Nabi Muhammad? Kok larinya malah ke Injil? Ada nggak Nabi Muhammad itu disebut Kristus? Giliran debatnya judulnya kapan Yesus menjadi Kristus, larinya ke Nabi Muhammad. Kalau memang kau mau jujur Superpel, kalau berani ya bikin 2 sesi dong. 1 sesi kapan Yesus menjadi Kristus, 2 bahas Nabi Muhammad. Baru adil. Itu namanya dialektika, kucluk. Emang lu pikir lu doang yang bisa dialektika? Emang lu pikir lu doang? Ayo coba sekarang yang dengar suara saya. Saya tantang RK dan Superpel untuk ketemu saya di Jakarta, berdiskusi. Kalian berdua, saya sendiri. Ketemu ya, tatap muka. Kalian berdua, kagak saya berani sendiri. lah. Kalau berani, kita bahas kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Yang kalah bayarin hotelnya. Saya nggak peduli berapa harga hotelnya. Yang kalah bayarin hotelnya. Plus akomodasi saya harus dibayarin dong. Yang kalah dibayarin yang kalah bayarin yang menang tuh. Berani nggak? Ayo coba offline. Saya menantang Superpel dan juga si RK untuk debat offline di Jakarta. Mereka berdua, mereka boleh tanya 1 pertanyaan plus 1 pertanyaan alias 2 pertanyaan. Saya akan bertanya 1 pertanyaan untuk 2 orang dan harus dijawab menggunakan data. Berani nggak? Mana berani Superpel? Mana berani si RK? Mau rontok jantungnya? Kalian itu
para kafirun, para munafikun udah bikin komal, udah rame banyak yang nonton, curang pula. Dasar bajingan, kampret lu. Asu. Lanjut Bang Andi. Aku turun dulu ganti akun. Bahaya ini. Masya Allah. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau nanti Banjuma yang menang ya bisa berbahaya. Bisa ada yang bubar itu. Artinya apa? Terbukti bahwa memang ada dua Yesus yang diakui oleh RK. Ya, tapi untuk tidak mengakuinya itu ya kemana-mana. Ke Taurat Musa lah, ke Nabi Muhammad lah, ke Al-Quran lah. Nggak nyambung. Mestinya tadi sebagai moderator itu out topic. Kembali ke topik dong. Percuma ada ditulis gede-gede topiknya seperti apa. Kok kemana-mana gitu. Itu cara kalah sebenarnya. Banjuma udah ngomong, sebenarnya Anda itu udah kalah. Cuman mungkin kasihan kali hostnya yang sudah diatur di belakang layar. Begitu. Artinya di sini ada ketidakadilan, tapi is okay. Yang waras yang mengalah aja sih. Itu intinya teman-teman. Boleh saya yang waras yang mengalah. Sambut coba yang baru naik ini Muslim Pak Kristen nih. Jasani Sinurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila mau ngomong dulu ini. Sebentar aja. Mau nanggepin. Jadi kalau menurut saya ini Gurunda, hari ini nih bakal ada dua perpecahan di Kristen. Orang-orang yang mengerti seperti tingkatnya pendeta itu pasti dia akan bilang, waduh si RK ini biang kerok. Karena apa? Ternyata Yesus 2 sudah dikeluarkan oleh Bang Zuma. Sementara orang awam yang nggak ngerti apa-apa itu mungkin masih mikir RK yang menang. Nah itu nanti akan kejadian seperti itu. Lanjut. Oke, silakan. Udah turun ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kosongin satu sih buat Kristen yang naik. Silakan, baru naik Ustaz Filipus, Sang Mualaf, silakan. Ya lanjut aja. Intinya seperti itulah Oten. Memang sudah di setting seperti itu mereka. Sudah saya katakan beberapa kali di beberapa komal bahwa memang Oten itu diciptakan oleh Allah. Itu IQ mereka lebih rendah dari simpanse. Itu aja. Lanjut. Ya, dan untuk gini Bang Handi ya, untuk yang belum tahu ya kan, kalau masih ada yang menganggap si Superpel itu adalah ateis, ya kan? Nih, saya kasih tempe nih. Dia bukan ateis, teman-teman. Dia apa? Dia Oten. Oten dia. Mampus. Lanjut. Oten akut dia. Oten Superpel itu bukan ateis. Cuma Oten yang boleh mengatakan aku agama lain atau tidak beragama. Kalau kita orang Islam mengaku ateis kan sudah murtad. Oh iya, bahaya, nggak mungkin. Oh iya, bahaya. Islam mengatakan begitu. Gurunda kemana nih? Monitor nggak Gurunda? Mas, aku yang gede-gedein sih. Bang Hani mau aku ditombak? Nggak apa-apa. Ditombak aja, nggak masalah. Aku ikhlas kok. Ya. Mending kores digedein lah. Kores lah digedein. Kita jarang nih aku satu komal sama Gurunda. Aduh, mana udah banyak kasus lagi sama aku Gurunda sama Ardian yang di Selebes semua ini. Kenapa kasus nih? Ya punya kasus lah Bang Zuma. Bang Zuma kan suka suka genosida Oten nih gara-gara Bang Zuma kan kekurangan mainan. Iya. Kemarin netizenku sampai mau jatuh aku Bang Zuma karena ini. Aku bilang aku petisi sama Bang Zuma dan apinya. Semua ya pokoknya aku samaratakan Kodoni dengan SMA-nya, Ardiansa dengan kerucu-kerucunya Andi Selebes, apalagi studi kristologi. Kalian itu adalah orang-orang yang suka merampas mainan orang. Gara-gara kalian tuh komal positif. Udah menghujat bahwa ternyata gitu. Ya nih, aku kalau ketemu Bang Zuma walaupun dia simpai, aku hantam deh dari belakang gitu loh. Nah, tapi komal gara-gara orang-orang ini nih. Oten nih, Oten jadi langka. Yang ada ya dia ya Superpel kayak gitu, mereka kan hiburan kita. Iya, Masya Allah. Oke, kita kembali ke edukasi ya. Bahwa dalam hal diskusi itu tidak perlu selalu menampilkan data, cukup menyebutkan data itu demi untuk memperlancar diskusi efisiensi waktu.
Tapi dalam hal ini sepertinya moderatornya itu kembali menjadi anak SD. Harus ditimpuk dulu. Nggak bisa begitu. Ini kan orang dewasa semua yang ngerti gitu loh. Artinya apa? Secara keseluruhan moderatornya ini dan si RK ini artinya dia kembali anak SD dulu. Harus dikasih makan, baru harus disuap baru makan. Bang Juma levelnya udah kelas profesor dalam diskusi. Kalian ngapain pakai buku, pakai nulis? Cukup taruh di otak. Cukup taruh di otak, terus Anda bicara sesuai data. Jadi Bang Juma udah melambung tinggi, Bang Juma disuruh untuk turun ke bawah. Akhirnya apa? Ya levelnya menjadi turun semua. Itu yang kita simak malam ini. Betul Bang Juma? Betul. Jadi harusnya gini Bang Zuma sama Bang Handi, saya izin motong sebentar ya. Harusnya gini, sebagai moderator Bang Zuma ya kan, misal begini. Misal Bang Zuma menyebutkan 1 Korintus 2 nomor 32, misal begitu Gurunda. Loh, siap. Ya dicek dong sama moderator, betul nggak itu? Nanti kalau misal ada yang nggak betul, ding 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 ding, Bang Zuma menyebutkan yang tidak sesuai dengan apa yang Bang Zuma sebutkan, baru lu jadi moderator kok pengennya dengerin doang, dasar kucluk. Emosi saya jadinya ini Gurunda. Saya itu. Gini loh, masalahnya ini temanya yang nomor 1, kapan Yesus menjadi Kristus? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Padahal tema itu dia minta loh. Bukti bahwa dia sudah angkat tangan, udah nyerah, mau kayak mana lagi? Nyerah Tapi itu. Tapi abangku ini ya teman-teman, tak kasih tahu nih teman-teman teman-teman muslim di bawah. Abangku ini emang orangnya sabar. Tak kasih tahu. Apalagi ke sesama muslim luar biasa malahan. Tak kasih tahu ya. Abangku ini orangnya sabar teman. Beda kayak saya. Kalau saya itu ada keliru sih, saya gas sampai putus gasnya. Serius. Serius. Waduh, yang lihat di bawah ini, aku tadi lihat sama istriku Gurunda. Terus kata istriku gini, loh, tadi Bang Zuma pelanggaran kok, yang ini enggak ya? Gitu sampai ketawa istri gue. Itu ya bisa kan? Digabung itu Dinda, digabung video itu buat PT viralkan. Pasti curang, pasti. Gitu. Curang pasti Gurunda. Giliran Bang Zuma nggak nunjukkan data, diping-ping pelanggaran. Jarak nggak ada 2 menit, si RK melakukan pelanggaran yang sama dengan yang Bang Zuma lakukan. Diping-ping, tapi apa kata hostnya? Tidak pelanggaran. Mulutmu kusumpel pakai handuk, dasar kucluk. Gini loh, emosi saya. Sebab beda tidak menunjukkan data dan beda tidak berdata. Kalau diskusi itu berdata kecuali mau uji klinik, ya kecuali mau diuji forensik, baru data ditampilkan. Artinya apa? Kalau yang disampaikan oleh pembicara itu data yang disampaikan ada yang tidak akurat, baru ditampilkan, baru diuji. Artinya ini apa? Menurunkan kayak anak SD. Diturunkan dulu, tampilkan dulu. Ini kan membuang waktu. Ini sudah diskusinya kembali ke kita dulu cerdas cermat. Bukan lagi diskusi seorang profesional. Gitulah Bang Juma. Muslimnya pakai data, OT-nya pakai bata. Banyak sekali Bang Zuma. Kalau saya mau runtut ya itu dari diskusi antum Bang Zuma dengan si ada kodon di bawah. Dengan kodon di asli enggak? Enggak apa-apa, naikkan dulu. Siapa yang mau, mana dia? Naikkan host, turunkan. Ya udah aku turun dulu nggak apa-apa. Jangan dulu. Pak siapa ya? Saya aja Bang Adi. Iya. Aku itu kodon di asli enggak? Enggak ada kodon. Enggak ada. Iya nih, Kodoni juga punya kasus sama saya. Suka mualaf-mualafin orang. Kita nih mualaf di susah nih. Udahlah kalau yang oh ini Kodio kalau ini bukan Kodoni ini. Tadi memang dontan kok ininya akunnya. Aku sempat komentar. Ini juga Diotan ini. Ustaz Dio, assalamualaikum. Saya disuruh turun malah ini bubar dong. turunkan Bang Adi, aneh lu. Saya sengaja pakai 2 akun biar nyaman. Intinya aku izin posting ulang ya Bang Zuma tadi. Aku izin cut
di menit 1 jam 40 sekian tadi aku izin cut, aku akan jadikan Nanti VT. dibagi. Aku akan tunjukkan kepada Anda semua yang melihat yang ada di sini itu di roomnya Bang Zuma sekarang berapa? 2.700 orang mata memandang. Di sini ada 3.600 orang mata memandang belum di Bang Handi. Saya akan buktikan kepada Anda semua bahwasanya Superpel adalah host yang curang, tidak adil, yang mengaku bersumpah atas nama dialektika, ternyata dia mengotori dialektika itu sendiri dengan perbuatannya sendiri. Dasar kucluk. Lanjut. Kalau ada Bang Billy di bawah naikkan aja. Lanjut Pak Jum. Iya, kalau saya sih merasa dimenangkan karena berhenti untuk ngoceh-ngoceh, nggak ada untungnya menghadapi dia. Capek saya. Sesi paparan pertama saja saya sudah, pada saat sesi ketiga itu saya sudah muak, udah mau capek. Apa sih ini? Itu aja terus dibahas, entah apa-apanya, materinya apa. Aku bilang kok larinya kemana-mana. Ya, saya merasa diuntungkan dengan dihentikannya. Dianggap bahwa RK menang, ya udahlah, kalau cuman menang gara-gara bungkusan kresek dedak ya nggak apa-apalah, silakan aja. Bawalah itu pulang. Oke. Kita sambut ya Bang Billy ya. Jasendang cukran. Lanjut. Ya, Bang Billy selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Billy tadi ada diskusi mengenai Yesus. Tapi melebar ke kitab Musa. Pertanyaan ke Bang Billy. Apa hubungannya si RK sebagai Kristen dengan kitab Musa? Silakan. Nggak ada hubungannya, kan Torah itu diberikan kepada bangsa Israel, pada orang-orang Yahudi sekarang itu. Jadi kalau dia mau masuk ke dalam agama Yahudi dengan sebuah ketetapannya ya harus terikat, tapi kan nggak bisa mereka. Nah, terus lihat betapa paniknya dunia kekristenan, para apologetnya ketika mereka sudah tidak bisa menemukan dasar untuk membela iman mereka dalam kitab-kitab mereka karena sudah diketahui. Mereka pergi ke Talmud, mereka pergi ke Targum. Targum. Kenapa begitu? Nah, artinya kan mereka sudah lagi pengen mencari lagi pembenaran, tapi mereka tipu caranya. Lihat tadi, dia pakai Sukah 52a. Itu berbicara bukan Mesias ben David yang akan mati. Dia bilang, lihat ini. Nah, harusnya host itu harus memeriksa benar nggak itu bunyinya begitu. Si RK cuma bilang nih Mesias, terus bawahnya mati. Memang ada kata Mesias di atas, tapi di bawahnya mati. Itu yang mati Mesias ben Yosef, bukan Mesias ben Daud. Nah, Mesias ben Yosef. Iya, Mesias ben Yosef itu kalau kita temukan cluenya ada di dalam Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan melihat kepadaku atas mereka yang tertikam itu dari situ asal usulnya. Nah, menurut Suka 52 itu yang mati itu Mesias ben Yosef. Ketika Mesias ben David melihat Mesias ben Yosef, terus dia bilang gini kepada Tuhan, kiranya terhindarlah aku dari nasib yang sama seperti Mesias ben Yosef. Tuhan kasih dalam kitab Mazmur ayatnya bahwa engkau akan hidup begitu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan Yesus, dengan Mesias ben David. Itu udah kacau itu. Nah, apalagi kemarin mau pakai Targum. Wah, Targum Yonatan. Astaga. Kejadian 3:15. Ya, itu artinya apa itu? Kalau orang-orang itu kembali kepada Tuhan, keturunannya Adam dan Hawa yang sudah menjauh dari Tuhan, dari kitabnya, ketika mereka menjauh maka setan akan datang untuk menghajar mereka, menggigit mereka, sepertinya gitu bahasanya. Nah, tapi kalau mereka kembali kepada kitab suci, maka mereka akan memukul kepala ular. Dan di akhir zaman nanti, mereka akan membuat obat untuk penangkal si setan ini, racun bisa ini, di zaman Sang Raja Mesias, begitu aja. Bukannya Sang Raja Mesias itu yang menyelamatkan mereka, tetap perbuatan mereka kembali kepada Tuhan yang akan menjadi obat bagi mereka, begitu. Parah itu, karena mereka udah nggak ada lagi. Targum Jonathan dan juga Yerusalem itu bercerita tentang hukum Taurat itu ya, Ahia?
Nggak Betul. bercerita tentang oknum anak Hukum. Maria gitu loh. Bukan, nggak ada. Dan Nah, itu Bang saya Zuma. pelajari 6 SKS ke beliau, Ahi Billy. Tapi Bang Zuma keren. Tadi gimana? buka buku apa Taurat bahasa Ibrani, buku lo ya, bukan PDF, bukan yang ada. Terus dibacain, keren. Masya Allah. Guru mantap. saya itu loh di samping lo. Yang di besar Mantap. itu guru saya itu. Jadi Masya tadi Allah. Super Bowl itu cuma menunggu aja, menunggu akhir Kesleo. itu kepleset aja gitu, kepleset aja gitu. Kan udah nggak ada, lihat deh cara-caranya. Dia itu kepengen ditambahin waktu, dipanjangin lagi, tambah lagi waktu lagi, disekat lagi itunya apa namanya tema-temanya, bikin lagi tema ini. Karena nunggu yang tadi itu. Gitu, nunggu kepleset aja gitu. Tapi apa yang disampaikan memang yang penting itu, apa yang kita mau sampaikan itu sudah didengar oleh publik, sampaikan oleh yang terakhir itu, yang terakhir itu, penting. Ahi. Yang terakhir itu, Iya. Ahi. Iya betul. Yang terakhir itu terdiam Ini banyak pun si netizen yang RK. Ini banyak netizen yang minta Bang Billy jadi host netral dong, biar seru nih, biar bisa menjunjung tinggi dialektika. Sampai kiamat RK nggak akan berani ke Bang Billy, percaya sama saya. Ya itu dia sih. Gue mau nanya lagi Bang Billy nih, satu nih Bang Billy. Di ulangan 21, 22, 23 itu yang tertikam, yang terkutuk, dikutuk oleh Elohim itu orang bersalah atau orang mulia? Enggak dong, orang yang salah dong. Yang dikutip oleh Paulus Galatia 3:13 itu gimana? Dikutuk apa dikutip? Paulus mengutip itu di Galatia 3:13. Ya nggak, mana ada yang benar dari Paulus. Dia kutip itu, Ahi, artinya yang mereka sembah adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Betul. Iyalah. Karena Iya. salib itu berlaku bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tanda-tanda Terkutuk, ya. oknum tersebut itu adalah pelaku kejahatan. Tuhan berfirman, jangan mayatnya semalam-malaman, jangan menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang kepada nenekmu dari Tuhanmu, jangan. Nah, itu yang terjadi kepada Yesus. Maria Magdalena dan juga Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea pergi ke Pilatus. Pak Gubernur, iya paman, kami ingin mengambil jenazah guru kami, mayatnya. Kenapa? Kami ingin ngurus karena sebentar lagi Sabat. Diturunkan, coba. Artinya apa? Tuhan yang didengar. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan nenek moyangmu sebagai warisan. Diperlakukan terhadap Yesus. Berarti dengan kata lain, mereka mengiyakan kalau yang mereka sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Hashem. Berarti mereka penyembah makhluk terkutuk. Kita mau nangis atau tertawa nih? Nangis atau tertawa? Santai-santai aja. Santai-santai. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang sakit. Iblis yang menderita gitu loh maksudnya. Betul Bang. Bang Andi, Tapi moderator. emang itu Bang Andi, sih, di bawah Ahi. banyak penghujat, moderator dong. Ya, tapi emang si Superboy itu memang basic keyakinannya Kristen. Waktu aku taunya dari mana? Waktu dia live sama Profesor Meta. Ya lu ke gereja, ntar gua mah sorean aja. Dia lagi jogging tuh di pinggir jalan. Aku dengar tuh sebanyak, kalau nggak salah, kalau teman-teman yang pernah lihat bisa konfirmasi di bawah. Kristen celah kesempatan yang Kristen gimana tuh. Kalau bom kemarin kan memang bom kan bacotnya kan benar-benar kacau gitu. Dan memang juga kalau Bang Zuma kalah sama bom kemarin, terus ya benar tadi udah ada settingan. Jadi yang ini menang segini, ntar dikalahin lagi, ntar menangin lagi, biar balance. Kalau tadi sampai kalah, waduh habis dia. Waktu bom aja kemarin dia dibully kan sama Kristen juga.
Jadi ya memang mesti begitu, dia punya settingannya gitu, akhir rumah. Bisa Bang Ardi ya, cukup 30. Bang Billy ada lagi nih tadi. Nih Bang Billy, ini kan mumpung ada Bang Billy nih. Sering mereka tadi termasuk mengambil nubuatan ke Yesaya 53 itu. Menurut Anda bagaimana? Itu mengambil nubuatan itu untuk Yesus. Itu tadi dia bilang Yesaya 53 ada kata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tadi kan dia bilang tuh, ya, mekholel di situ bukan menikam, tapi dia dibuat menderita oleh karena pemberontakan kita. Jadi nggak ada kata menikam. Nah, kalau menikam itu di dalam Zakaria 12 ayat 10 dakaru. Nah, itu yang benar untuk menikam. Jadi tidak ada kata menikam dalam Yesaya 53 itu. Banyak sekali di Yesaya 53 yang terjemahnya tidak sesuai, tapi digiring untuk kepada Yesus seperti penjahat-penjahat. Nggak ada penjahat-penjahat situ. Yang ada orang kaya gitu. Yesaya 53 bukan nubuatan untuk Yesus. Bukan. Bagaimana Yesus mukanya jelek. Terus boleh Yesus, sih, boleh sih kayaknya kalau saya mengatakan boleh sih Yesaya 53 itu digunakan untuk Yesus juga. Tapi ini ada tapinya. Harus harus mengiyakan bahwa dia punya keturunan, nikah dong. Yonatan Nandar lagi yang menang. Dia kan dia bilang itu. Di ayat selanjutnya. Itu ada kata doro di situ. Ada di Yesaya 53 ayat 5 ada kata doro di situ, keturunannya dan tentang nasibnya. Nah, dia terjemahkannya dan tentang nasibnya, harusnya dan tentang keturunannya, siapakah yang akan memperdulikannya. Itu yang benar. Ada kata doro di situ diganti jadi nasib. Nah, kalau minta kepada Yesus lebih nggak cocok karena Yesus membuka mulutnya beberapa kali. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, dia keluh seperti domba dibawa ke pembantaian, seperti domba yang dicukur bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sampai 2 kali ayat itu berbunyi demikian, tidak membuka mulutnya. Yesus berapa kali membuka mulutnya? Jadi nggak pas. Yesaya 96 juga sering dipakai Bang Billy. Ya, itu lagi. Teks bahasa Indonesianya aja udah jelas, seorang putra telah bagi kita, seorang anak telah diberikan bagi kita. Itu kan sudah jelas bahwa di zaman Yesaya itu anaknya udah lahir. Telah kok, itu kan past time bukan future time. Betul. Aduh, anak TK juga paham itu. Iya, jadi memang sekarang kan Kristen udah habisan stok, makanya larinya ke Yahudi dia. Makanya Gini, nih kurang asem nih. Bang Bil, gini, kan teman-teman Oten kan suka tuh. Kalau berani di roomnya Superboy, kalau berani di roomnya Superboy. Sekarang saya tantang teman-teman Kristen untuk berdiskusi di roomnya Bang Billy, Yahudi, bukan Islam. Kita konfirmasi dulu. Kita konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi dulu sebentar Bang. Kita konfirmasi dulu. Apakah Bang Billy beragama Islam? Bukan. Tidak, oke. Bukan kan? Nah, sekarang RK kan tadi nantang-nantang Bang Zuma. Sekarang saya pribadi nantang RK di roomnya Bang Billy. Head to head berdua. Pakai timer boleh, pakai congor doang boleh. Nah, mau milih mana? Temanya adalah kita buktikan kitab siapa yang layak disebut kitab suci, Quran atau Bible. Kita pakai data. Nah, berani nggak? Enggak lah, sampai kiamat gak berani naik di roomnya Bang Billy. Wallahi, ayo. Tapi persyaratannya jangan pakai kitab orang, pakai yang Yunani aja. Setuju nggak Bang Billy? Setuju. Oh iyalah, masa pakai kitab orang. Jadi kita lucu nih, apologeta Kristen ini sudah mulai ke Yahudian sekarang. Pakai Talmud, kaget gua, pakai Talmud, terus pakai Midras mungkin akan dibawa nanti, baru tafsir sama Targum.